Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat dan senantiasa berbahagia. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai meningkatkan prestasi belajar. Pastikan teman-teman menontonnya sampai habis, karena di akhir video saya punya tips yang menarik mengenai gimana sih sebenarnya cara supaya kita punya prestasi belajar yang baik. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru di channel YouTube ini. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk melanjutkan ke materi, saya ingin memberikan afirmasi positif kepada teman-teman semua melalui salah satu kutipan dari Bapak B.J. Habibie, bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi tidak ada kata tidak bisa ya teman-teman, semuanya pasti bisa jika ada kemauan untuk terus berusaha. Selama ini kita seringkali atau bahkan setiap hari mendengar kata belajar. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan belajar itu? Belajar adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap atau pemahaman baru melalui pengalaman, pengajaran, pengamatan, ataupun pelatihan. Proses ini melibatkan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau pemahaman yang dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar. Dengan sederhananya, belajar dapat dipahami sebagai suatu proses dari yang tidak bisa menjadi bisa. Belajar dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, formal, yaitu melalui pendidikan di sekolah atau pelatihan khusus. Yang kedua, secara informal, yaitu melalui pengalaman sehari-hari, interaksi sosial atau pengamatan. Yang ketiga, mandiri, yaitu dengan inisiatif sendiri, misalnya membaca buku atau melakukan eksperimen. Tujuan belajar sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan, mengembangkan wawasan, dan beradaptasi dengan lingkungan atau tantangan baru. Selama proses belajar, pastinya teman-teman sering mengalami hambatan. Nah, kira-kira apa saja sih hambatan dalam proses belajar tersebut? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mengabaikan tugas dan pelajaran. Kebiasaan menunda-nunda belajar dapat menyebabkan tugas menumpuk dan waktu yang tersedia menjadi sangat terbatas, sehingga mempengaruhi efektivitas dalam belajar. Yang kedua, kebiasaan bermain gadget. Kebiasaan bermain gadget ini seringkali membuat lupa waktu sehingga lalai dengan tugas belajar. Yang ketiga, motivasi belajar yang rendah. Kurangnya motivasi untuk belajar bisa menyebabkan seseorang tidak berusaha secara maksimal. Hal ini bisa dipengaruhi oleh minat yang rendah, kurangnya tujuan yang jelas, atau lingkungan yang tidak mendukung. Yang keempat, manajemen waktu yang buruk. Ketika waktu tidak dikelola dengan baik, kegiatan lain bisa mengambil alih waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, sehingga menyebabkan kurangnya persiapan atau pemahaman terhadap materi. Yang kelima, kesehatan fisik dan mental yang terganggu. Kondisi fisik yang tidak optimal seperti kelelahan, kurang tidur, atau masalah kesehatan dapat mempengaruhi konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar secara keseluruhan. Yang keenam, lingkungan belajar yang kurang kondusif. Lingkungan belajar yang tidak kondusif bisa mengalihkan perhatian dan mengurangi fokus. Yang ketujuh, metode belajar yang kurang efektif. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda, misalnya visual, auditori, kinestetik, ataupun yang lainnya. Jika metode yang digunakan tidak sesuai dengan gaya belajar, maka informasi akan sulit dipahami dan diingat. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kepercayaan diri. Rasa kurang percaya diri dapat menghambat seseorang dalam mencoba hal-hal baru atau memahami konsep yang lebih sulit, karena mereka cenderung untuk menghindari tantangan. Selanjutnya kita bahas mengenai apa saja sih manfaat memiliki prestasi belajar yang baik. Yang pertama, yaitu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Prestasi belajar yang baik meningkatkan rasa percaya diri karena seseorang merasa mampu menguasai materi dan mencapai target akademis yang ditetapkan. Yang kedua, mendapatkan apresiasi atau penghargaan.
Siswa yang berprestasi seringkali mendapatkan akses pada beasiswa atau penghargaan yang bisa membantu meringankan biaya pendidikan atau memberikan peluang untuk pendidikan lanjutan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan hidup. Proses belajar dan berprestasi mengajarkan kedisiplinan, manajemen waktu, pemecahan masalah, serta kemampuan berpikir kritis. Semua keterampilan ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mendapatkan pengakuan dari orang di sekitar. Prestasi belajar seringkali diakui oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat yang bisa memberikan motivasi tambahan serta meningkatkan citra diri di hadapan orang lain. Yang kelima, yaitu membangun relasi dan jaringan. Siswa yang berprestasi cenderung mendapatkan perhatian dari guru atau organisasi yang dapat membantu membangun jaringan yang bermanfaat untuk masa depan akademik dan karir. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan karir yang lebih baik. Prestasi akademik yang tinggi sering menjadi kualifikasi penting untuk mendapatkan beasiswa, masuk ke perguruan tinggi unggulan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih diinginkan. Meningkatkan prestasi belajar memerlukan perencanaan dan upaya yang konsisten. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Buat tujuan belajar yang spesifik, terukur, dan realistis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan tujuan yang jelas, kamu akan lebih fokus dan termotivasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, membuat rencana belajar yang terstruktur. Susun jadwal belajar yang teratur dan prioritaskan materi yang paling sulit atau paling mendesak untuk dipelajari. Yang ketiga, mengenali gaya belajar yang sesuai. Temukan apakah kamu lebih suka belajar dengan visual, auditori, atau kinestetik. Lalu sesuaikan metode belajar dengan gaya tersebut. Dengan metode yang sesuai, materi akan lebih mudah dipahami dan diingat. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pastikan tempat belajar bebas dari gangguan, cukup pencahayaan, dan memiliki semua alat yang digunakan. Lingkungan yang nyaman mendukung konsentrasi dan kualitas belajar. Selanjutnya yaitu aktif berpartisipasi di kelas. Ajukan pertanyaan, berpartisipasi dalam diskusi, dan ambil catatan selama pelajaran. Keterlibatan aktif membantu memperdalam pemahaman materi dan mempertajam daya ingat. Selanjutnya yaitu mengelola waktu dengan efektif. Gunakan teknik manajemen waktu belajar dengan dipecah menjadi sesi pendek dengan istirahat di antaranya. Hal ini untuk membantu menjaga fokus dan mencegah kelelahan mental. Selanjutnya yaitu menggunakan sumber belajar yang beragam. Manfaatkan berbagai sumber seperti buku teks, video pembelajaran, aplikasi pendidikan, dan latihan soal. Hal ini membantu untuk memahami materi dari perspektif berbeda, sehingga dapat memperkuat pemahaman dan mengurangi kebosanan. Yang terakhir yaitu istirahat yang cukup dan menjaga kesehatan. Tidur yang cukup membantu otak berfungsi optimal saat belajar. Kurang tidur dapat mengurangi kemampuan untuk konsentrasi dan mempertahankan fokus, membuat pembelajaran menjadi kurang efektif. Ketika tubuh beristirahat, otak dapat memulihkan diri dan bekerja lebih baik keesokan harinya. Dengan langkah-langkah ini, prestasi belajar bisa meningkat secara bertahap dan konsisten, sehingga menghasilkan pencapaian yang lebih baik di bidang akademik. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.